Selamat pagi kelas 7A, 7B dan 7C. Hari ini kembali lagi dengan pelajaran kimia. Sebelum kita masuk pelajaran kimia kita, Miss mau tanya, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke pelajaran kita. Hari ini kita masuk materi baru tentang klasifikasi materi. Ya, sebelumnya Miss mau mengingatkan dulu, kita sudah belajar tentang materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, artinya menempati ruang dia punya volume dan memiliki massa. Ya, ingat itu materi, segala sesuatu yang menempati ruang. Ini garis bawahi, menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Nah, bagaimana klasifikasi dari materi? Sini sudah ada dalam bentuk bagan dibuat ya. Materi itu dikelompokkan secara garis besar dua, zat tunggal dan juga campuran. Nah, zat tunggal itu bisa dikelompokkan lagi ya menjadi dua, unsur dan senyawa. Nah, di sini unsur itu dibedakan menjadi tiga, ada unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam. Ya. Sedangkan senyawa itu ada yang disebut dengan molekul. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk campuran juga dikelompokkan menjadi dua, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Ya. Homogen itu apa contohnya? Contohnya adalah larutan. Ya. Kemudian sedangkan heterogen itu ternyata dibagi lagi menjadi dua, ada suspensi dan ada koloid. Nah, khusus untuk hari ini kita akan pelajari tentang zat tunggal aja dulu. Ya, misalkan menjelaskan tentang zat tunggal itu. Ya, nah, langsung saja. Nah, zat tunggal unsur, bisa langsung masuk ke unsur. Jadi unsur adalah zat tunggal, ya, atau zat murni, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Artinya unsur itu sudah zat yang paling sederhana. Jadi dia tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil. Ya, apa contohnya? Contohnya itu ini banyak nih di sekitar kita. Ada besi, seng, ya, kemudian aluminium. Apalagi? Iya, ada perak. Nah, dan banyak lagi yang lain-lainnya dan lain-lain. Kalian bisa sebutkan nanti, bisa tambah di sini. Nah, unsur ini tadi ternyata dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan sifatnya ya. Ada unsur logam, unsur semi logam, dan unsur non logam. Nah, kita bahas sifat-sifatnya. Sifat dari unsur logam, konduktor, panas, dan listrik. Ya, ini semuanya sudah tahu. Miss yakin semuanya sudah tahu ya. Kita ambil contoh misalnya kalau kita membuat teh ya, membuat teh dengan air panas. Ketika kita mengaduk gula, lama-lama sendok yang kita pegang terasa panas. Kenapa? Iya, karena logam itu dia menghantarkan panas. Nah, begitu juga dengan listrik tadi, mengantarkan listrik. Wujudnya padat ya. Pada suhu ruangan logam itu wujudnya padat, rata-rata padat. Tapi ingat ada kecuali Hg. Hg ini adalah air raksa. Air raksa dalam suhu ruangan wujudnya cair, ya. Kemudian logam itu mudah ditempa, ya, mudah ditempa atau dibentuk. Misalnya aluminium, ya, aluminium itu mudah dibentuk. Jadi apa? Jadi alat-alat masak rumah tangga mama kita punya, misalnya kuali, dandang, ya, bisa dibentuk jadi berbagai macam, mudah ditempa. Kemudian bentuknya mengkilat, ya, ini umum ya, bentuknya mengkilat. Nah, inilah dia keempat, ini unsur dari logam. Nah, kemudian yang kedua unsur semi logam. Apa sifatnya? Ada beberapa unsur yang bersifat konduktor, tapi sifat konduktornya itu tidak lebih baik daripada logam.
Artinya logam yang lebih baik sebagai konduktor panas dan juga listrik. Ya. Tapi semi logam ini lebih baik konduktor panas dan listrik dari non logam. Nah, dia berada di tengah-tengah nih. Dia lebih baik dari non logam, tetapi lebih buruk dari logam. Itu dia ya. Kemudian rapuh. Ya, rapuh dari logam. Artinya berarti dia tidak dapat dibentuk ya. Kemudian hanya beberapa unsur yang bentuknya berkilauan atau mengkilap. Apa contohnya? Contoh dari semi logam ya. Jadi ini sedikit ini yang semi logam ini. Contohnya itu arsen, boron, kemudian silikon, dan ada di sini germanium. Nah, ini ya. Silikon pernah ya. Silikon ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran ini ya. Silikon. Kemudian yang ketiga adalah unsur non logam. Apa sifatnya? Iya, wujudnya pada umumnya gas. Ya, wujudnya pada umumnya gas. Tapi ada beberapa unsur yang non logam wujudnya cair dan juga padat. Apa contohnya? Contohnya misalnya bromin. Ya, bromin itu wujudnya cair pada suhu ruangan, tapi dia bersifat non logam. Contoh yang padat misalnya karbon dan belerang. Tahu karbon? Karbon itu wujudnya padat ya, atau belerang lah. Pasti pernah kan mandi air panas kalau pulang kampung. Nah, belerang itu dia wujudnya padat, tapi dia bersifat non logam. Maka bisa dikatakan tidak semua yang wujudnya padat itu bersifat logam. Tapi logam sudah pasti padat. Gitu ya. Tidak semua yang wujudnya padat, tidak semua yang wujudnya padat itu bersifat logam ya. Kemudian bersifat sebagai isolator, berarti dia tidak dapat menghantarkan panas dan juga tidak dapat menghantarkan listrik ya. Yang selanjutnya adalah tidak mengkilap ya. Jadi dia tidak mengkilap seperti unsur logam. Apa contohnya? Contohnya dari non logam ada oksigen. Nah, ini semua tahu ya. Kemudian hidrogen, karbon, belerang. Kemudian apa lagi? Nitrogen. Ya. Dan lain-lain, kamu bisa sebutkan nanti, tambahkan ya. Nah, yang selanjutnya zat tunggal senyawa. Kira-kira senyawa itu apa ya? Senyawa itu juga zat tunggal. Tetapi apa bedanya dengan unsur? Bedanya adalah senyawa ini dapat diuraikan. Dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat yang lebih sederhana dengan reaksi. Nah, tapi dia harus menggunakan reaksi kimia. Jadi dia dengan reaksi kimia baru bisa diuraikan. Apa contohnya? Contohnya adalah air, ya. Contohnya adalah air. Air itu rumus kimianya adalah H2O. Jadi H2O ini dapat diuraikan, tapi dengan reaksi kimia menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Apa itu? Penyusunnya. Penyusunnya apa? H2O berarti ada H dan O. H itu hidrogen, O itu oksigen. Berarti kalau misalnya H2O ini diuraikan dengan reaksi kimia, maka akan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Tapi kalau yang ini tadi besi tidak dapat lagi diuraikan karena dia sudah yang paling sederhana, ya. Nah, yang senyawa yang paling kecil itu molekul, ya.
Jadi molekul ini adalah senyawa yang sederhana. Senyawa yang sederhana, ya. Bagian terkecilnya. Bagian terkecil. Jadi dia hanya terbentuk dari ikatan dua jenis atau lebih atom unsur, ya. Dua jenis atau lebih atom unsur. Senyawa ini contohnya banyak, bukan hanya air. Ada di sini glukosa, ya. Glukosa itu apa rumusnya? C6H12O6, ya. Kemudian ada juga garam dapur, NaCl, ya, garam dapur. Kemudian ada juga asam cuka, paling sering ini, ya. Asam cuka CH3COOH, asam cuka. Nah, ini contoh-contoh dari senyawa. Molekul ini bagian yang terkecil dari senyawa, terbentuk dari dua ikatan atau lebih unsur. Jadi ada dua atau lebih unsur yang berikatan, ya. Nah, itu dia tadi contohnya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Miss untuk klasifikasi materi. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, silakan kamu bisa chat langsung, tanyakan langsung kepada Miss, ya. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Selamat siang.